Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4B PGMI. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Umi Kalsum dengan NIM 121100038 dan Yesi Wanda Putri dengan NIM 121100039. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang model-model pembelajaran PPKN di SD atau MI. Baiklah, langsung saja ke pengertian model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dalam proses belajar mengajar, kita bisa menggunakan model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang cocok digunakan pada anak SD atau MI, seperti model pembelajaran demonstration, model pembelajaran mind mapping, model pembelajaran picture and picture, model pembelajaran jigsaw, dan model pembelajaran tebak kata. Untuk yang pertama yaitu model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Jadi, demonstrasi ini dapat mendorong motivasi peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar, sehingga peserta didik lebih yakin kebenaran materi pembelajaran. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan atau didemonstrasikan. Yang kedua, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran mind mapping. Mind mapping adalah sebuah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Model mind mapping juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan mind mapping yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan catatan lebih padat dan jelas. Untuk kekurangan dari mind mapping yaitu hanya peserta didik yang aktif yang terlibat, dan yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik belajar. Baiklah, selanjutnya adalah model pembelajaran picture and picture. Nah, model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya, siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Nah, kelebihan model picture and picture yang pertama adalah materi yang diajarkan lebih terarah. Kemudian yang kedua, siswa lebih cepat memahami disebabkan gambar. Nah, kemudian kekurangan model picture and picture yang pertama adalah sulit menemukan gambar yang sesuai kompetensi dari materi pelajaran PPKN yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran PPKN. Nah, yang selanjutnya adalah model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Nah, kelebihan dari model jigsaw ini adalah yang pertama mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kemudian yang kedua, pemeratan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian yang kekurangan model jigsaw adalah yang pertama, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, kemudian mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Nah, yang kedua adalah sebelum tim ahli, misalnya ahli materi, pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya. Perlu dilakukan tes penguasaan materi yang terjadi tugas mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah model pembelajaran tebak kata. Model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat.
Nah, kelebihan dari model pembelajaran tebak kata ini adalah kelebihannya yang pertama, anak akan mempunyai kekayaan bahasa. Kemudian yang kedua, sangat menarik sehingga setiap siswa ingin mencobanya. Nah, kekurangan model tebak kata yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lama sehingga materi sulit tersampaikan. Kemudian yang kedua, bila siswa tidak menjawab dengan benar, maka tidak semua siswa dapat maju karena waktu terbatas. Baiklah, selesai sudah materi dari kami. Terima kasih.